Assalamualaikum. Baik, ya Mak. Karim salam. Iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak di sini akan menggantikan Bu Alni karena Bu Alni berhalangan tidak dapat masuk. Ada yang ditanyakan? Nama Pak? Nama Bapak Siwa Septianto, asal dari Kota Ilir. Dari mana Pak? Siwa Septianto, dari Kota Ilir. Kota Ilir dari mana Pak? Kota Ilir di situ, agak pedalaman dikit. Ya, lalu kemarin saya pas kita arahnya Pak di sana, bukan dalam apa Pak? Bukan, cuma ada rusak sebentar tuh. Siapa yang tidak masuk? Banyak Pak. Nabil sama Satnawa. Jika siapa yang kamu? Duduk. Baiklah, Bapak di sini akan bicara tentang istihsan. Istihsan adalah menurut bahasa adalah kecenderungan seseorang kepada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. Dan ini bersifat lahiriah ataupun maknawiyah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang. Muntahid dari hukum yang jelas Al-Quran, Sunnah, ilmu, dan kias menjadi ke hukum yang samar-samar. Kias Hanafi, kias Jali, dan lain-lain. Karena suatu kondisi atau keadaan darurat atau untuk keperluan yang lain. Istilahnya adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata, atau samar-samar, atau meninggalkan hukum kuli umum untuk menjalankan hukum istaina mengecualikan disebabkan ada dalil yang menurut membenarkannya. Jadi yang dimaksud dengan istilah adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil nyata yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Ada yang tanyakan? Contohnya adalah menurut mazhab Hanafi, sisa minuman dari burung, buah seperti elang, burung gagak, dan lain-lain dan dapat diminum, padahal kalau seharusnya menurut hukum yang jelas kias jali sisa minuman yang binatang buas adalah haram untuk dikonsumsi karena sudah tercampur dari air liurnya dan dikiaskan kepada dagingnya, sedangkan menurut kias Hanafi mulut dan dari binatang buas dan burung buas itu berbeda. Dari binatang buas itu haram, namun jika dan burung buas itu bukan merupakan najis dan tidak haram untuk dimakan. Nah, dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung dan binatang, diantaranya ada yang membedakan, yaitu boleh dan tidaknya. Dari sinilah diletakkan perpindahan kias jali kepada kias Hanafi yang disebut istihsan.
kias Hanafi atau jali. Contoh, wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut kias. Wanita yang haid itu kiaskan sama dengan lelaki yang berwujud dengan tidak suci, dan orang yang junub itu dilarang membaca Al-Quran dan beribadah begitu pula dengan orang haid. Haid berbeda dengan junub kerana haid waktunya lama dan junub waktunya singkat. Maka wanita haid tidak dapat melakukan ibadah dan tidak dapat pahala, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap hari. Ketentuan hukum kuli. Kepada hukum unit khusus, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan orang lain, tetapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk melihat penyakitnya. Maka untuk masalah ini menurut kaidah istihsan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang datang berobat kepadanya. Yang terakhir adalah dasar hukum. Ada yang mengerti yang dapat Bapak jelaskan tadi? Kamu tidak? Kamu nama siapa kamu? Kamu ngerti tadi? Bicara gimana? Cara bahasa. Pengertiannya Pak. Adalah pengertian cara bahasa tadi. Ya, pengertiannya adalah seseorang pada suatu kerana menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah ataupun maknawiyah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain, atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas. Pak, coba ulangi tadi Pak yang masalah dasar-dasar hukum tadi Pak. Yang tadi dasar-dasar hukum. Dasar-dasar hukum. Dasar hukum adalah para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian oleh notatif lafal yang seakan dengan istihsan, yang mendengarkan perkataan itu halu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dengan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Kamu sudah mengerti? Dan yang terakhir dasar hukum. Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian negatif lafal yang seakan dengan istihsan, yang mendengarkan perkataan itu lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini menurut mereka menegaskan bahawa pujian Allah
Subhanahu wa taala bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditunjukkan kecuali untuk suatu yang disyaratkan oleh Allah. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba. Sedangkan kamu tidak menyadarinya. Menurut mereka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah yang menunjukkan ia adalah wajib. Maka ihtisan adalah hujjah ketetapan. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum. Ulama yang menerima Imam Maliki dan Hambali. Mereka bertanggapan bahwa istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menentukan hukum terhadap suatu yang ditetapkan. Qiyas ataupun kemampuan nas yang menurut Hambali menggunakan istihsan sama dengan berdalil dengan qiyas. Hanafi ataupun berdalil dengan jelas. Menurutnya semuanya dapat diterima. Ulama yang menolak menurut Imam Syafi'i pendapat ia mengenal istihsan berbeza. Dapat maksud bahwa barang siapa yang kuat berhujah dengan istihsan, maka ia telah membuat sendiri hukum syara. Penolakan Imam Syari terhadap ihtisan ini lebih didasarkan pada anggapan bahwa metode ini hanyalah mendapat semua mau-maunya, dan keputusan yang sifatnya subjektif. Bahkan ihtisan ini dianggapnya sebagai suatu tindakan. Ada yang mengerti? Oh, berarti ada yang tanyakan? Ya. Apa contoh dari ihtisan itu, Pak? Ada yang tahu contoh ihtisan? Contoh ihtisan adalah haid berbeda dengan junub, kerana haid waktunya lama dan junub waktunya singkat. Maka wanita haid tidak dapat melakukan ibadah dan tidak dapat pahala, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap hari. Apa mengerti? Ya. Ya, apa? Minimal kalau misalnya anak cewek haid berapa hari? Minimalnya 3, 5, 7 hari. Minimalnya. Ya. Menopause perempuan yang haid itu, Pak. Apa? Menopause perempuan yang haid itu, Pak, usia berapa? Sudah yang sudah pubertas lah.
Pak kalau mau masa 13. 13 Iya. Ya. Berarti lansia. Berarti 60 Pak. Berarti 60 ke atas Pak. Ya, lansia. Nah, sedikit udah pilih belum puas tidak tahu. Belum. Pas. Kita lagi udah puas. Yang berapa habis ini? Iya, sama Pak. Habis ini pelajaran apa? Habis ini musim Inggris. Oh, saya Inggris. Habis jangan bentar lagi, Pak. Nanti ada pelajarannya Pak. Belum habis. Jangan jalan bapak lah pak. Seru. Video enggak? Nanti banyak waktu nih Pak, asik belajar sama Bapak. Asik ya? Asik. Apa asiknya? Udah pelajaran Pak. Bapak lucu. Serius. Nggak boleh main-main lah. Gemuk. Mana Pak tahu hari kasih Bapak? Oke. Bapak kan tadi Pak. Bapak kan punya kami Pak. Bapak udah bisa Pak. Belum. Bapak masih jam belum? Bapak kan punya kami. Bapak main chip. Dipisah gitu. Main chip itu haram. Tidak boleh. Itu yang dinamakan judi. Siapa nama kamu? Nama saya Buyu. Buyu. Kamu dari mana? Hitam. Tahu juga ya? Roy. Bapak beri masih lama Bu. 17. 17. Ya, ke 17. Ada lain kalian. Udah kenal Bapak sama Bapak? Belum. Oh, ini Pak. Ya, Pak. Pak Putri mau nanya. Siapa namanya? Putri. Iya. Pak, ada dalil yang menjelaskan tentang dasar hukum istihsan. Dalil yang apa tadi? Yang menjelaskan tentang dasar hukum istihsan. Salah jamat, Pak. Santai, Pak. Apa ya, Pak? Yang mendengarkan Injil ini ya, dengarkan ya. Ya. Yang mendengarkan perkataan itu lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran surah apa itu, Pak? Quran surah An-Zumar ayat 18. Ya, karena waktunya sudah habis. Pak, materi ini kan udah banyak sekali. Jadi ini mau nanya-nanya tadi ini nggak sempat nanya Pak. Kuliah di mana? Kuliah. Bapak di sini masih magang. Iya, ingat. Apa? Nah, Bapak di sini. puasa kan?